Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Novita Sari dari Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hari ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang sistem komunikasi intrapersonal. Sebelum dilanjut untuk membahas apa saja yang termasuk di dalam sistem komunikasi intrapersonal, sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal? Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi yang terjadi di dalam diri sendiri, mulai dari kegiatan menerima pesan atau informasi, mengolah, menyimpan, dan menghasilkan informasi kembali. Komunikasi intrapersonal sangat sering dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti berdoa, bersyukur, berimajinasi, introspeksi diri, berpikir, dan lain-lain. Yang tentunya komunikasi ini hanya melibatkan diri sendiri. Menurut Jalaluddin Rahmat, komunikasi intrapersonal jika dilihat dari segi psikologi komunikasi, komunikasi intrapersonal merupakan proses pengolahan informasi yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Komunikasi intrapersonal meliputi yang pertama itu ada sensasi. Sensasi berasal dari kata sense yang berarti alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Menurut Benjamin B. Woolman, sensasi adalah pengalaman elementer yang segera serta tidak memerlukan proses penguraian verbal, simbolis, atau konseptual dan sangat berhubungan dengan alat indera. Yang kedua itu ada persepsi. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi atau menafsirkan pesan. Menurut David Craig dan Richard Crutchfield, persepsi memiliki dua faktor. Yang pertama itu ada faktor struktural, dan yang kedua itu ada faktor fungsional. Faktor struktural itu meliputi pengorganisasian stimuli berdasarkan konteksnya. Selanjutnya, persepsi ditafsir berdasarkan pandangan kelompok atau sifat individu dianggap sama jika individu tersebut di dalam suatu kelompok. Selanjutnya itu persepsi ditafsir berdasarkan kedekatan dalam ruang dan waktu atau sifat yang dianggap bersamaan satu sama lain. Sedangkan faktor fungsional berdasarkan dari kebutuhan, pengalaman, dan hal-hal yang lain. Selanjutnya, yang ketiga itu ada memori. Menurut Tess Schlesinger dan Groves, memori merupakan sistem yang sangat berstruktur yang dapat menyebabkan organisme sanggup merekam tentang fakta dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Memori dapat melalui 3 proses, yakni perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Contohnya itu seperti kita dapat mengingat kejadian yang telah lama dan kejadian yang telah kita lalui semasa kita kecil. Seperti apa kejadiannya? Karena organ otak kita dapat merekam dan menyimpan sehingga kita dapat menceritakan kembali bagaimana kejadian yang kita lalui tersebut. Biasanya proses menceritakan kembali itu disebut dengan pemanggilan. Dan yang terakhir itu ada berpikir. Berpikir merupakan kegiatan yang melibatkan proses sensasi, persepsi, dan memori. Contoh dari kegiatan berpikir seperti kita sedang mengerjakan soal ujian. Lalu hal pertama yang kita lakukan jika kita mengerjakan soal ujian adalah membaca soal yang telah diberikan oleh dosen. Setelah kita membaca soal tersebut, maka hal pertama yang kita dapat atau kita ambil merupakan tulisan. Tulisan dapat dilihat oleh mata, maka hal tersebut
termasuk ke dalam sensasi. Setelah membaca soal yang telah diberikan oleh dosen, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah mencoba memahami isi dari soal tersebut. Setelah kita memahami soal tersebut, lalu kita mulai menduga-duga apa jawaban dari soalnya. Maka kegiatan itu disebut dengan persepsi. Setelah kita mencoba untuk memahami isi dari soal yang telah diberikan oleh dosen, maka kita coba untuk mengingat materi-materi yang telah diberikan oleh dosen. Kegiatan mengingat disebut dengan memori. Selanjutnya, yang terakhir, setelah kita membaca soal, memahami isi soal, lalu kita menduga-duga, dan kita mengingat kembali memori, dan kita mengingat kembali materi yang telah diajarkan oleh dosen, maka kita berdiam sejenak untuk menjawab pertanyaan dari isi soal tersebut. Maka kegiatan berdiam sejenak dan merangkai kata-kata untuk menjawab pertanyaan itu disebut dengan kegiatan berpikir. Jadi kegiatan berpikir itu melewati 3 rangkaian ya Pak. Kesimpulannya dari materi sistem komunikasi intrapersonal, sistem komunikasi intrapersonal meliputi 4 hal tadi, yaitu sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Keempat hal tersebut juga sangat berkaitan dan sangat sering kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari, yang tentunya sangat berpengaruh dalam diri kita sendiri. Karena komunikasi interpersonal ini merupakan komunikasi yang memang melibatkan diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.